Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita berikan fokus dan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Biarlah hati kita merindukan hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Padamu Yesus, ku sembah
menghampiri Engkau. Yes. Membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Yeah. Engkau tahu keadaan setiap kami Tuhan. Yeah. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amen. Engkau siap untuk menjamah setiap kami Tuhan. Yeah. Menurut apapun yang kami butuhkan Engkau tahu ya Tuhan. Amen. Yes. Oh haleluya, siang hari ini Tuhan biarlah namamu ditinggikan di tempat ini. Biar namamu diagungkan Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah kami yang luar biasa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah pusat perhatian kami siang hari ini Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami saat ini bersama-sama dengan umat-Mu. Kami menghampiri Engkau, membawa korban syukur kami, membawa sorak-sorai kami Tuhan. Hanya untuk Engkau, hanya untuk Yesus. Nama di atas segala nama, Allah yang penuh kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Biar hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Namamu ditinggikan, diagungkan, disembah saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Sungguh Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan siang hari ini hanya ke dalam tangan-Nya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kemuliaan demi kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita semua memberikan sorak-sorai yang luar biasa. Tepuk tangan kita buat Tuhan yang terbaik. Yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita patut bersyukur sebab Tuhan itu baik buat kita. Haleluya. Kasih-Nya begitu besar buat kita sehingga kita ada saat ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Kita mau katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Morris on bass.
Dia adalah kekuatan kita, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sama-sama ya, katakan kau kekuatan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, amin. Panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, amin. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, amin. Berjalan bersamamu, kami tidak akan goyah. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan.
Yes. Sebelum duduk, boleh berikan tos kiri dan kanan, katakan, Tuhan Yesus benteng kita, benteng kekuatanku. Haleluya. Haleluya, silahkan duduk kembali. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, tentu kita ingin selalu dekat dengan Dia, amin. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Siang hari ini mari kita semua menyadari bahwa kita itu butuh Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan dan kita perlu selalu dekat dengan Dia. Sebab hanya di dalam hadirat-Nya kita akan menemukan damai sejahtera, menemukan ketenangan yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu. Siang hari ini dengan segenap hati kita mau menghampiri tahta Tuhan lebih lagi. Apa adanya, datang kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalan
jemaat saja akan menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam sungguh. Sekali lagi dengan segenap hati, ku ingin selalu bersama. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sungguh indah bersamamu.
dan kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang membaringkan kami di padang rumput hijau Tuhan. Engkau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Engkau menuntun setiap kami ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang ada di dalam lembah kekelaman, di dalam sakit penyakit, di dalam masalah yang berat. Saat ini mungkin kita tidak tahu ujungnya di mana. Tetapi percayalah Tuhan saat ini sedang menyertai kita, memegang tangan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Lebih dari apapun Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami perlukan Engkau, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Jalan sendiri, kami perlukan
kami bisa pikirkan. Jauh melebihi dari yang kami rasakan. Engkau mengisi seluruh kekosongan kami. Engkau mengisi seluruh hidup kami. Engkaulah nafas hidup kami. Segala-galanya. Kami tidak tahu bagaimana caranya menjalani hidup seandainya kami tidak menemukan Engkau. Engkau menemukan kami. Kami sangat berterima kasih. Apapun yang kami alami hari ini, kami percaya Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan ajari kami, pulihkan kami, ubahkan, sembuhkan, berkati kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Thank you buat worship team. Ya, kita sudah dari ulang tahun gereja, kita sedang diarahkan untuk bagaimana menjadi lebih kuat, ya, lebih kuat daripada kemarin, harus lebih kuat daripada situasi masalah yang kita hadapi, ya. Amin. Ya, karena Tuhan lebih besar di dalam kita. Jadi seharusnya kita lebih kuat dari apapun yang kita hadapi. Nah, semua orang di dunia ini mengenal apa artinya penderitaan. Siapa di antara kita yang belum pernah merasa menderita di hidupnya? Ada? Saya kira kita semua mengalaminya, ya. Nah, saudara, ada seorang ibu datang kepada gurunya. Anaknya laki-laki satu-satunya, anaknya yang tunggal meninggal dunia. Dan dia memohon dengan sangat kepada gurunya supaya menghidupkan kembali anaknya. Dan gurunya mengatakan, baik, aku akan menolong kamu, tapi kamu pergi dulu, minta di setiap rumah segenggam beras, tetapi pastikan rumah itu, di keluarga itu tidak pernah ada kematian. Lalu dia pergi dengan cepat, dengan mudah dia bisa mendapatkan segenggam beras, tapi waktu dia nanya, apakah di keluarga ini ada orang meninggal? Pernah ada orang meninggal? Dan dia melihat wajah-wajah yang sedih sambil menggelengkan kepala. Ternyata di semua keluarga pernah ada kematian. Pernah ya? Nenek, kakek, paman, ya. Lalu dia kembali setelah muter seluruh desa. Dia kembali dan dia sudah merasa lebih baik. Bahwa ternyata semua orang pernah mengalami, ya. Apa yang saya maksudkan adalah supaya saudara kuat menghadapi apapun. Ya, kadang-kadang saya melihat orang karena masalah kecil-kecil aja sudah aduyung. Ya, kasihan sekali saudara. Ya, menurut saya bahwa masalah itu bukan masalah selama kita tidak menganggapnya masalah, selama kita tidak mempermasalahkannya. Leres? Selama aku tidak mempermasalahkannya, ya itu bukan masalah. Tapi banyak orang selalu menyusahkan hal-hal kecil saja di dalam keluarga saja. Mereka udah rasanya menderita sekali. Dan saudara lihatin bahwa nanti setiap hari di hidupnya tidak ada lain kecuali penderitaan. Karena semua dianggap masalah, ya. Kuku copot masalah, anak rewel masalah, semua dianggap masalah, ya. Bagian firman Tuhan ini bertujuan untuk membuat saudara memiliki kekuatan secara mental. Amin ya. Ya, saudara menjadi orang yang bisa mengatasi masalah. Tidak seperti kerupuk kena angin langsung lemes, ya. Harus kuat, memang harus kuat. Ya, harus kuat. Bilang sebelahnya, kamu harus kuat, ya. Kudu bakoh, ya. Dan kali ini kemarin saudara dalam ulang tahun gereja kita belajar bagaimana kita harus bonding dengan Tuhan supaya kita lebih kuat, oke, ya. Harus bonding di dalam keluarga tuh harus ada ikatan, keterikatan satu dengan yang lain, bonding satu dengan yang lain. Makanya yang belum komsel kudu komsel. Bilang sebelahnya, tanya sebelahnya, kamu udah komsel apa belum? Nah, harus komsel. Nah,
Nah, hari ini adalah bagaimana kita bisa memiliki kekuatan secara mental. Orang yang tidak kuat, yang kalah mentalnya berkali-kali ya. Mental illness ya. Sakit mental itu tidak bahagia ya. Saya mendengar seorang pengkhotbah mengatakan bahwa orang yang mengalami gangguan mental itu harus dicari akarnya, bahwa sesungguhnya ada roh-roh jahat yang bermain di balik semua mental illness. Nah, saudara-saudara ya. Oke, dengan cepat kita lihat firman Tuhan ini. Ini sangat indah. Saudara kalau baca semua, saudara menemukan 3 cara ini untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Baca ya, 3. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Nah, begitu besarnya dan begitu beratnya. Lanjut. Sehingga kami telah apa? Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ini yang ngomong bukan kaleng-kaleng, ini Rasul Paulus ya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Lalu lanjut ke pasal 4 2 Korintus ayat 16 sampai 18 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang tak kelihatan adalah. Nah, sampai sedemikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bilang, aku kuat, aku kuat. Pasti bisa, pasti bisa ya, pasti bisa. Temukan 3 hal ini sangat jelas ditemukan dalam ayat-ayat ini ya. Ya, kita lewati. Yang pertama, saudara baca di ayat 8. Ayat 8. Ya. Ayat 8 dari 2 Korintus pasal 1. Pengen cepat tapi koyo nggak bisa cepat ya. Ayat 9 saja. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Ya, jadi ketika saudara mengalami persoalan, saudara merasa paling menderita sedunia, seolah-olah saudara adalah orang yang paling sengsara. Saudara ingat pesan yang pertama bagaimana Rasul Paulus di pasal 1 2 Korintus ayat 8. Dia katakan, kami mau kalian itu tahu beban yang ditanggungkan atas kami itu begitu besar, begitu berat. Sudah besar, berat. Tapi kemudian di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan ayat 18. Paulus bisa mengatakan penderitaan ringan. Kenapa? Karena dia bisa mengalami itu, dia menyadari bahwa ketika penderitaan itu membebani diri, itu berarti stop bergantung percaya diri sendiri, lalu percaya kepada Allah. Jadi saya menyebutnya kalau itu kita naik mobil. Nah saudara, kalau saudara naik mobil, saudara mengendarai mobil, saudara masuk gigi 1, itu mobil dia jalannya tidak stabil ya. Ya. Kalau gigi 2 belum, kalau gigi 3 lumayan. Tapi biasanya kalau di jalan yang lengang, saudara masuk gigi 4 langsung mobilnya stabil.
Pada waktu saya belajar nyetir, saya mulai nyetir pertama kali dari Boyolali sampai di Klaten. Tapi mobil itu cuman gigi 2 sampai di Klaten. Saudara bayangkan, mungkin mobil itu menderita karena saya. Dan saudara, di dalam perjalanan itu saya melihat seolah-olah saya akan nabrak. Karena saya pernah naik motor nabrak. Itu motor orang dan sebetulnya itu trauma. Dan banyak orang kalau trauma udah gak mau. Tapi kenapa saya bisa adalah karena saya berhenti mengandalkan diri saya. Lalu saya mengandalkan Tuhan. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih melebihi apa yang saudara pikirkan dan saya pikirkan. Yang kita doakan. Amin saudara. Nah, saudara tahu mengapa Tuhan selalu bekerja melalui doa? Saya tahu alasannya. Karena apa? Supaya kalau sesuatu yang baik itu terjadi kepada kita, kita nggak ngira itu kita. Tapi kita akan tahu itu Tuhan. Nah, pasti itu Tuhan. Kenapa Tuhan suruh kita berdoa? Ya, karena kalau kita nggak berdoa, kita cenderung ngerasa ini semua karena aku. Karena aku kerja keras, karena aku pintar, aku smart, aku sudah punya pengalaman. Kita kan cenderung kayak gitu. Jadi saya juga mengalami dalam hidup saya, segala sesuatu yang belum pernah saya bicarakan dengan beliau, saya jarang mendapatkannya. Sekecil apapun. Tapi yang sudah saya bahas dengan Tuhan, walaupun cuma sebentar, itu mesti entah hari ini entah besok mesti dapat. Semua itu terjadi supaya kita jangan bergantung kepada diri sendiri, tapi bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah tidak berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ya, ada bertanya kepada saya, Bu, apa artinya mengalir? Itu tidak berarti kita menyerahkan semua kemudian gak ngapa-ngapain. Saudara, kita tetap melakukan upaya terbaik kita. Mengandalkan Tuhan itu artinya berpaling kepada kuasa supranatural dari Allah yang dihasilkan melalui doa dan puasa. Tapi pada saat yang sama terus berusaha. Yang sakit pergi ke dokter, minum obat. Yang di PHK cari kerja. Yang sudah kerja, kerja lebih baik, lebih semangat. Tapi pada saat yang sama kita berdoa, kita berpuasa. Itu namanya kita mengandalkan Tuhan. Amin ya. Nah, jadi kenapa dia bisa jadi kuat? Karena dia mengandalkan Tuhan. Sehingga penderitaan yang membuat dia merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Di pasal 4 dia katakan penderitaan ringan yang saat ini. Di pasal 1 dia katakan beban yang ditanggungan atas kami berat lagi besar, besar lagi berat. Tapi di pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18 dia katakan beban penderitaan yang ringan. Semua jadi ringan ketika dia ganti gigi dari mengandalkan kemampuannya beralih kepada mengandalkan Tuhan. Yang kedua di pasal 4. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kenapa dia bisa menjadi kuat di tengah-tengah penderitaan? Karena dia belajar untuk tidak nonton apa yang terjadi. Tidak ada masalah yang abadi, amin. Tidak ada penyakit abadi. Orang mati penyakit gak bisa ngikut dia sampai di surga. Leras. Tidak ada kesulitan yang abadi. Tapi yang abadi apa? Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi lenyap. Tapi perkataanku kata Yesus tinggal tetap selama-lamanya. Semua lenyap. Makanya Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 24 ayat 25. Orang yang membangun hidupnya di atas perkataanku. Seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Datang banjir, hujan, angin melanda rumah itu tetap kokoh
Karena dia membangun hidupnya bukan di atas filosofi manusia, bukan nasihat tetangga, bukan dari filosofi turun-temurun, tetapi dia membangun hidupnya, pernikahannya, bisnis, pelayanannya di atas landasan yang tidak bisa kokoh, yaitu perkataan Yesus Kristus. Kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Kalau kita lihat semua persoalan, kita lemah, saudara. Ya, saudara tahu Bian itu sakit. Anak itu seperti ditaruh Tuhan di dalam hati saya. Jadi asal sebut namanya saya mau nangis. Saya kalau pergi mengunjunginya itu bergumul dengan air mata saya. Saya begitu mengasihi dia. Kenapa? Karena dia satu-satunya Kristen di dalam keluarga itu. Nah, kemarin hari Kamis saya minta jemaat kita semua berdoa, berpuasa untuk semua jemaat yang sakit. Ya, itu namanya keluarga. Kita ini keluarga, yang satu sakit semua sakit ya. Saudara sakit lapar, kita puasain teman kita ya. Kalau lihat semua itu ya, saya bilang Tuhan, please lakukan sesuatu untuk menolong Bian. Dia nelen udah susah, bengkak semua ya, kan ada tumor. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara bayangkan dari mana dia dapat support sistemnya, dari siapa? Dia sendiri saja yang Kristen. Sangat menyedihkan, saudara. Tapi kalau kita menutup mata dan kita membayangkan yang tidak kelihatan itu, kita mestinya jadi kuat. Saudara, kalau saudara sedang menderita, sering-sering merem, saudara bayangkan Yesus. Saudara pikirkan firman-Nya. Saudara bayangkan tentang surga yang mulia, tentang jalan-jalan dari emas, tentang hidup kekal, tentang berjumpa dengan Yesus Kristus. Itu tidak ada bandingnya. Itu kayak seperti seorang ibu hamil selama 9 bulan 10 hari. Itu waktu dia mulai hamil 1 sampai 3 bulan muntah-muntah, susah tidur, susah makan, kandungannya makin besar, miring sakit, telentang sakit, duduk gak nyaman, tidak ada baju yang muat, semuanya tidak menyenangkan. Tapi waktu dia lahirkan bayinya, semua kesusahannya dia lupa. Gak sebanding dengan melihat bayinya. Betul enggak, saudara? Amin. Enggak apa-apa, saudara ya. Menurut saya jangan alergi terhadap penderitaan. Yesus pernah menderita sampai Yesus berkata, mau mati rasanya. Benar ya? Elia bilangin, mati aja. Paulus mengatakan, seperti dihukum mati. Sudah enggak kuat, putus asa. Saudara merem, saudara ingat Yesus. Saudara ingat keindahan yang akan datang. Saudara pernah tahu lagu ini, I have decided to follow Jesus. Coba nyanyi ya, dalam bahasa Indonesia. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi saya mencari tentang latar belakang dari lagu ini, nemu. Ini kejadiannya pada abad 19 setelah kebangunan rohani di Wales, Inggris. Seorang misioneri terpanggil pergi ke India. Di wilayah India yang bernama Assam, khusus kepada satu suku namanya suku Garo. Lalu dia memberitakan Injil di antara suku Garo. Sangat sulit, tapi satu keluarga dimenangkan, bapak, ibu dan 2 anak. Penginjil ini pergi, tapi keluarga ini Kristen. Kepala suku sangat marah dan mengumpulkan mereka berempat, lalu diadili. Dan kepala suku berkata, tinggalkan agamamu yang asing atau anakmu. Selesai. Lalu dia jawab, I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dua anaknya selesai, mati. Terus ditanyain, tinggalkan agamamu, agama barumu, atau istrimu. Dia bilang enggak, sudah kuputuskan untuk ikut Yesus. Tidak akan pernah menoleh ke belakang. Istrinya selesai. Tinggal kamu sendiri, tinggalkan agama barumu. Selamat. Dia bilangin, don't none go with me, still I like follow. Don't none go with me, still I will follow. Don't none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Tetap ku ikut walau sendiri. Lalu dia selesai. Tapi ceritanya tidak berhenti di sana. Kepala suku tuh heran sekali. Ini sejarah. Dia bilang, kok bisa? Bagaimana dia bisa demi mempertahankan seseorang bernama Yesus mau kehilangan semuanya? Dan happy ending story. Kepala suku bertobat. Karena kepala suku bertobat, semua suku itu, suku Garo bertobat dan percaya kepada Injil. Saudara, orang itu, kalau orang tua ya, kemarin saya dapat cerita, ada satu keluarga yang rumahnya dirampokin. Diambilin emas di kotak-kotak perhiasan itu emas serah-serahan jadi lumayan. Dan uang tunai, saya lupa tapi kayaknya lebih hampir mendekati 100 juta. Tapi beruntung pencurinya bisa ketemu. Lalu si bapak bilang gini, di polisi dia bilang, kalau kamu, ternyata orang dekat yang bekerja di situ. Dia bilang, kalau kamu nyuri di rumahku, kamu bebas. Tapi berhubung kamu nyuri di rumah anak saya, ini tentang keselamatan anak, mantu, dan cucuku. Ke lubang tikus aku kejar kamu. Saudara, iblis tidak bisa menyakiti Tuhan, tapi dia menyakiti Tuhan dengan cara menyakiti saudara. Tuhan tidak kasih saudara kesengsaraan. Memang ada orang yang dipanggil sebagai martir. Itu karunia, tidak semua orang. Kalau orang dipanggil sebagai martir, dia akan ready. Dia tidak ada takut. Tapi saudara tahu, kalau dia menyakiti anaknya. Saudara jangan pikir sering-sering kau sakiti anak Bapak dan Bapak akan diam saja ya. Ya, dia akan bereaksi. Amin. Amin. Oh, kita bayangkan apa yang akan diberikan kepada kita di kekekalan. Oh, penderitaan kita bukan apa-apa. Kita akan tetap ikut Tuhan. Dibandingkan dengan kemuliaan. Susah di dunia cuman sementara. Berapa lama kita mau hidup? Jangan sampai ya saudara putus asa. Jangan bilang, saya ada cerita di dalam Alkitab itu. Raja Israel. Dia cari Elisa ketika kelaparan terjadi. Orang Israel, ibu-ibu Israel itu sampai makan anaknya. Dua ibu punya dua anak. Terus yang satu bilang, hari ini kita makan anakmu. Nanti besok giliran anakku. Tapi kemudian setelah anak yang satu dimakan, besok ibu yang satu sembunyi anaknya. Lalu mereka lapor ke raja. Raja sangat marah. Dia bilang, hari ini kalau Elisa lehernya masih ada di kepalanya, bukan aku. Lalu dicari Elisa. Dia bilang kepada Elisa, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 33. Dia bilang, malapetaka ini berasal dari Tuhan, untuk apa lagi aku berharap kepada Tuhan. Saya harap kita nggak sampai di situ ya. Amin ya. Tuhan tidak pernah kasih malapetaka kepada saudara ya.
Saya kalau dengar orang ngomong itu aku rasanya sakit ya. Karena Bapa saya tidak akan melakukan itu. Kesengsaraan itu terjadi karena satu, kita yang memutuskan keputusan-keputusan yang salah, yang bodoh, yang membuat kita terjerumus. Yang kedua, orang bisa berbuat kejahatan ke saudara. Yang ketiga, jelas setan sangat berambisi untuk menghancurkan saudara. Saudara mengalami persoalan, oh Tuhan, kok engkau kasih aku. Jangan sayang, jangan memfitnah Tuhan. Amin. Tuhan baik kayak gitu, jangan bawa fitnah sayang. Jangan fitnah Tuhan. Tuhan cinta saudara ya. Oke, yang terakhir yang ketiga. Ayat 16 sampai 18, 2 Korintus 4. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Pikirkan tentang kemuliaan apa yang ada di balik itu ya. Sebelum kita berbicara tentang yang lebih jauh ya. Kalau di sini kita mungkin nempati rumah kontrakan, di sana kita dapatnya mansion, istana gratis. Saudara bandingkan sendirilah ya. Kalau di sini kita sakit penyakit, di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan. Di sini sering menangis. Udahlah saudara, cuma sebentar. Dunia ini rapuh, tapi kita sudah disiapkan kerajaan yang kekal. Saudara bandingkan itu. Dan saya sangat yakin saudara, sebagaimana saya sampaikan kepada saudara bahwa supaya anak-anak kita itu memiliki imunitas yang kuat, biasanya mereka diberikan suntikan imunisasi. Apa yang diberikan imunisasi itu adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Itu dengan kata lain penyakit disuntikan ke dalam tubuh. Supaya apa? Sistem kekebalan itu dipancing, diajak untuk menciptakan sistem kekebalan. Sehingga waktu dia besar, waktu ada virus apa tidak mudah karena sistemnya udah dibangun. Jadi kalau kita menderita itu bagus, itu tidak ada sesuatu yang istimewa luar biasa, itu enggak. Supaya kita kuat saudara-saudara. Amin, amin. Jangan seperti kerupuk. Jangan semua masalah kecil-kecil dijadiin masalah. Semua cecak bunyi di tembok ada masalah. Jangan sayang. Jangan semua masalah dijadikan. Masalah itu kalau kita permasalahkan ya masalah. Tapi gak usah diceritakan saudara. Makin cerita makin kita lemah. Gak usah diceritakan. Nah, saudara ngomong pada diri saudara sendiri. Saya sering ngomong deh. Gak usah kamu ceritakan ya. Gak usah kamu ceritakan kamu ngapain ya. Gak usah diceritakan. Supaya kita kuat. Amin ya. Kita dilatih. Nah saudara-saudara tahun 2014 itu sebuah perusahaan penambangan di Rusia. Ya. Udayana, bukan Udayana. Udayana itu university. Udayana di Rusia. Menemukan sebongkah batu yang aneh. Dan batu itu ternyata ada 30.000 butir berlian di dalamnya. Dan batu itu kemudian disumbangkan untuk diteliti ya, kalau tidak salah di University of Tennessee, Amerika Serikat. Seorang peneliti bernama Larry Taylor. Ya, saya ingat namanya, Larry Taylor. Dan kemudian diselidiki, itu berlian yang sangat sempurna. Berlian-berlian itu murni 100%, muatannya adalah karbon 100%. Tapi dia bisa jadi berlian kayak gitu. Saudara tahu bahwa bagaimana berlian dibentuk, itu di perut bumi 150 sampai 200 kilometer, bukan meter. 150 sampai 200 kilometer di bawah. Panasnya itu 2000 derajat Fahrenheit, bukan derajat Celcius. Fahrenheit 2000 derajat Fahrenheit. Panas, tekanannya luar biasa. Tapi hasil tidak mengecewakan proses, bukan? Amin. Amin. Saya tidak memakai berlian.
Yang pakai berlian adalah istri anggota dewan. Anggota dewan berliannya besar-besar. Artis-artis, kita tidak akan pakai berlian untuk cuci pantat, wajan, dan panci toh. Mungkin tidak banyak di antara, mungkin ada ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang koleksi berlian, ya enggak apa-apa sih kalau bisa ya. Tapi itu orang tidak pakai berlian untuk gosok pantat, panci, dan wajan. Tapi berlian itu dia datang dengan orang-orang terkenal, kenamaan di pesta-pesta yang dihadiri orang-orang penting. Disitulah berlian akan muncul. Betul enggak? Bilang sebelahnya, mungkin kamu berlian ya. Mungkin kamu adalah berlian. Mungkin persoalanmu sampai rasanya tuh sumuk ya, sumuk hatiku ya, udah panas, udah nggak tahan, sumuk hatiku, sumuk pikiranku. Mungkin kau adalah berlian, kau disiapkan untuk keindahan yang tidak ada tandingannya. Amin. Engkau begitu akan menjadi berlian itu murni 100% adalah karbon. Dan dia keluarnya melalui letusan vulkanik. Dia muncul, orang menemukannya di sungai. Ah, itu mahal sekali. Mahal, saudara. Mungkin engkau berlian. Saudara, ada pohon namanya pohon Metusela, bukan Metusalah. Pohon ini dianggap tertua di dunia. Umurnya 4.857 tahun. Ya, nama Metusela terinspirasi dari orang tertua di bumi namanya Metusala. Umurnya 969. Metune salah kleru. Saudara tahu meninggalnya dengan cara apa Pak Metusala? Kosani tahu ya? Tahu ya? Niup lilin sampai yang ke 9.600 berapa? 969 nafasnya habis. Lah lilin segitu banyak ya. Lilin sampai di angka 696 pedot nafasnya. Pohon ini ada di pegunungan di California. Lokasinya kita nggak bisa pergi piknik di sana ya. Walaupun saudara mungkin mau naik drone, saudara nggak boleh pergi ke sana, dijaga ya, dilestarikan. Pohon tertua. Apa yang menyebabkan pohon ini berumur panjang adalah karena sedikit sekali nutrisi yang dia dapat sebetulnya. Dan akhirnya saya tahu bahwa memang puasa itu bagus ya. Dan angin yang ekstrim, cuaca yang ekstrim, dingin yang ekstrim, angin yang ekstrim menerpa pohon ini dan terbentuklah serat-serat kayu yang sangat padat. Gak mudah dimakan rayap, gak mudah dimakan serangga, gak mudah patah. Itu loh saudara, mungkin engkau adalah Metusela. Bilang sebelahnya, apakah engkau Metusela? Engkau sangat kuat, engkau sangat luar biasa. Engkau telah bertahan melewati semua ujian dan engkau kuat. Amin, amin. Oh, mari tunduk kepala. Saya mau berdoa untuk saudara dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Saudara mau mengangkat tangan kepada Tuhan. Saudara sedang ada masalah. Saudara rasanya kok sumuk aku. Sakit, panas, gerah aku. Saya bertuhan, engkau mengenal kami. Tuhan, kami mungkin sedang mengalami tekanan, persoalan. Kami merasa sumuk, gerah. Kami merasa tidak tahan. Tapi kami percaya jika dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan rencanakan di sini dan nanti, penderitaan kami tidak ada apa-apanya. Kami mau menutup mata terhadap kenyataan. Kami mau percaya
dan membangun hidup kami di atas perkataan Yesus. Ini semua terjadi supaya kami berhenti mengandalkan diri kami, tetapi mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami yakin tubuh dan darah-Mu tidak pernah hilang kuasanya. Bapa, berkatilah roti dan anggur ketika kami menerima semua orang sakit sembuh, semua yang lemah dikuatkan, semua yang dalam kesulitan Tuhan beri jalan keluar. Dalam nama Yesus. Sejauh timur
Angkat roti dengan tangan kanan saudara, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala sakit penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani, untuk semua saudara yang sakit, untuk Ci Ipon, untuk Bian, untuk Ibu Marsono, untuk Ibu Tea, untuk Ibu Yohana, dan semua saudara yang sakit. Minumlah dalam nama Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Dalam nama Yesus, semua yang telah diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman yang sungguh indah yang menguatkan kita semua. Amin Bapak Ibu. Siapa yang diberkati siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Yes, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bisa mengangkat tangannya yang baru pertama kali. Adakah? Tidak ada ya. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini untuk kehadiran-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah provider kami. Allah yang menyediakan setiap kebutuhan dan keperluan kami. Kami mau menabur Tuhan dan kami percaya kami akan menuai berlipat kali ganda. Berkat Tuhan turun atas kami semua berlimpah-limpah. Kami menyerahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tak akan ku gentar
adalah Allah sumber kekuatan, Amin. perlindungan dan kubu pertahanan kami ya Tuhan. Sungguh kami mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Engkau. Dan Engkau adalah pribadi yang sungguh peduli atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pada saat ini Tuhan sungguh terbeban bagi bangsa kami. Bangsa kami pada saat itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ya Tuhan. Kepada siapa lagi kami harus berharap dan percaya itu. Engkau adalah pribadi satu-satunya yang sungguh peduli kepada bangsa kami. Hatimu Tuhan tertuju kepada bangsa kami. Dan kami pada saat ini berdiri sepakat di hadapan-Mu ya Bapa. Selamatkanlah bangsa kami. Sertailah bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan. Dan pertobatkanlah bangsa kami. Biar bangsa kami menjadi bangsa yang mencari Engkau Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa menangis di hadapan Tuhan. Sebelum kemuliaan Allah dinyatakan, kami tidak akan pernah berhenti untuk berdoa ya Tuhan. Amin. Bapa, sudah tiba saatnya kemuliaan Allah Engkau semakin nyatakan bagi bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, kerinduan doa kami ya Bapa. Setiap lutut bertelut menyembah kepada Engkau Bapa. Dan kami sungguh Tuhan senantiasa mengharapkan belas kasihan-Mu Tuhan. Pencurahan Roh Kudus terjadi besar-besaran bagi bangsa kami. Dan sudah tiba saatnya Tuhan, setiap orang akan membuka dirinya bagi Engkau Tuhan. Untuk bertata dan berdaulat bagi bangsa kami. Dan kami juga sangat sadar ya Tuhan, ada kuasa yang sangat besar yang akan menghancurkan bangsa kami. Dari tempat ini Tuhan, dari kota Klaten yang kami kasih, kami berdiri. Dan kami sepakat di dalam Tuhan. Setiap intervensi kuasa kegelapan yang menghancurkan bangsa kami, yang masuk di dalam sendi-sendi perekonomian, sendi-sendi politik, sendi-sendi pemerintahan, dan segala bidang yang ada Tuhan. Di dalam otoritas yang Tuhan berikan kepada kami mengikat kuasanya, kami mematahkan kuasanya, kami merintahkan tinggalkan dari Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat Tuhan membawa ya Tuhan, untuk Ibu Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Sarah ya Tuhan. Kami percaya dan bersyukur kepada Engkau. Engkau memilih dan Tuhan menetapkan sebagai seorang gembala. Di dalam Tuhan merawat jiwa-jiwa yang ada. Merawat gereja ini bahkan di cabang-cabang ya Tuhan. Engkau memberikan pengurapan yang baru, kekuatan yang baru. Hati Bapa senantiasa Engkau anugerahkan di dalam Ibu Sarah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami senantiasa Tuhan, bila kami senantiasa sebagai jemaat ya Tuhan, bila kami menopang visi di tempat ini, misi di tempat ini ya Tuhan. 555 kerinduan kami Tuhan, ada 5.000 penyembah di tempat ini. Kami rindu Tuhan ada 500 ya Tuhan untuk kelompok sel, ada 50 ya Tuhan gereja cabang yang ada. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, itu Tuhan sedang genapi bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang yang ada di cabang-cabang yang lainnya ya Bapa. Engkau Tuhan juga lawat mereka. Tuhan penuhi dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga ya Tuhan, setiap urapan Allah itu terimpartasi kepada sidang jemaat Allah. Dan kami semua bersuka cita, sebab kami semua Tuhan setiap hari dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa untuk acara hari Rebo besok ya Tuhan. Sungguh kami senantiasa membutuhkan
urapan Roh Kudus-Mu yang berlipat kali ganda untuk menyertai anak-anak-Mu yang ada di GSJA Filipi, baik itu di pusat ataupun di cabang-cabang, untuk melengkapi kami ya Bapa, menjadi abdi-abdi-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kabar sukacita dimanapun Tuhan utus kami. Apapun penderitaan kami akan tetap sampaikan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan urapan baru Tuhan nyatakan kepada setiap kami semua ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga kami pada saat ini berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah ya Bapa. Kami pada saat ini menetapkan dan membuka pintu-pintu bagi setiap keluarga sidang jemaat Allah Filipi adanya terberdiri ya Tuhan, kelompok-kelompok sel di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk kebaktian youth pemuda, baik itu hari Sabtu. Bapa, Engkau kirimkan Tuhan pemuda-pemuda yang memiliki jiwa militan untuk senantiasa bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan melalui gereja ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi misinya Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersama berdoa, bulan ini adalah bulan misi ya Tuhan. Kerinduan dan doa kami, dan sungguh kami Bapa melihat masih begitu banyak tempat-tempat yang pada saat ini dikuasai Tuhan oleh roh-roh okultisme, orang-orang kuat, penguasa-penguasa di udara yang kami sangat sulit Tuhan untuk memasukinya. Tuhan berikan kepada kami semua untuk hikmat kebijakan dari Tuhan dan urapan keberanian kepada kami untuk menyampaikan sukacita kabar gembira itu dimanapun kami ada Tuhan. Kami pada saat ini berdoa khusus untuk Jatinum dan sekitarnya. Kami pada saat ini mengikat roh-roh ya pada saat ini, kuasa-kuasa kegelapan, roh pada saat ini Tuhan, pengaruh-pengaruh dari roh agamawi, pengaruh Ki Ageng Geribik dan sebagainya, dan roh orang kuat yang mengikat dari Jatinum di dalam nama Yesus Kristus. Kami pada saat ini kami patahkan kuasanya, kami hancurkan kuasanya, kami tolak dari Jatinum hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan, khususnya pada saat ini untuk daerah yang Gatiwarno, Mbayat dan sekitarnya, roh-roh Sudan-Sudan Pandanaran pada saat ini Tuhan, dan pada saat ini roh-roh orang kuat yang berasal dari kota Solo ya Bapa, roh-roh keraton pada saat ini yang cukup kuat mengikat di dalam Mbayat sana, di dalam nama Yesus Kristus kami patahkan kuasanya, kami ikat kuasanya, kami tolak, tinggalkan dari Gatiwarno dan Mbayat sekitarnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau Tuhan pasti menyatakan kemuliaan-Mu bagi Jatinum, daerah Gatiwarno, Mbayat dan sekitarnya Tuhan. Dan kami pada saat itu Tuhan juga pada saat ini berdoa untuk kota Klaten. Tuhan Kau buat sejahtera kota Klaten pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan di sana Tuhan akan muncul anak-anak Tuhan yang senantiasa menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Mereka akan menjaga kota ini ya Tuhan dari niat-niat orang jahat. Mereka nanti akan berjaga-jaga Tuhan bagi kota ini ya Tuhan, dari pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Kami percaya Engkau mendengarkan seruan dan doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, Amin.